Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elia dari kelas fundamental KL Ayat School Batch 9. Di sini aku akan bahas satu film yang keren banget, yaitu film The Terminal yang rilis pada tahun 2004. Film ini disutradarai oleh aktor Steven Spielberg. Spielberg ini merupakan salah satu sutradara yang dikenal dengan film hebat sepanjang masa. Di film ini dibintangi oleh aktor-aktor terhebat, yaitu ada Tom Hanks, kemudian ada Catherine Zeta-Jones, ada Stanley Tucci, dan pastinya pemeran-pemeran terhebat lainnya. Di film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berasal dari negara Krakozia, kemudian terjebak di bandara JFK New York. Nah, dia terjebak itu karena saat itu negaranya dalam keadaan tidak baik. Di negaranya ada pemberontakan, sehingga paspor uangnya itu tidak berlaku di Amerika. Nah, dari film ini aku akan menjelaskan 10 poin dari scan yang aku dapat, yang dimana di setiap yang poin-poin ini atau di setiap scan ini itu merupakan adegan yang aku dapat ilmu dari scan tersebut. Nah, poin pertama. Dari poin pertama ini, itu berada di scan awal-awal atau saat dia baru aja datang ke bandara. Saat itu kan dia menyerahkan paspornya untuk dilakukan pengecekan. Nah, saat itu kendala yang membuat dia bingung karena kendala bahasa. Nah, jadi dari scan ini bahkan sampai dia dipanggil ke ruang direktur itu ada masalah kendala. Nah, yang dimana artinya yaitu kendala berbahasa Inggris. Nah, jadi berbahasa Inggris itu emang penting banget. Yang dimana bahasa Inggris ini merupakan bahasa dunia, karena kita mau pergi kemanapun dibutuhkan skill komunikasi atau skill bahasa yang nggak mungkin kan kita harus bisa, mau ke Turki harus bisa bahasa Turki dulu, mau ke Arab harus bisa bahasa Arab dulu, mau ke Cina harus bisa bahasa Cina. Enggak, jadi intinya kita bisa bahasa Inggris aja itu merupakan bahasa yang dipakai oleh banyak masyarakat di dunia, sehingga kalau kita bisa bahasa Inggris itu merupakan salah satu kemudahan ketika kita mau pergi atau bertemu dengan orang yang tidak satu bahasa dengan kita. Artinya kita kan bahasa Indonesia. Jadi di situ merupakan salah satu manfaat atau pentingnya kita harus bisa berbahasa Inggris. Nah, di poin kedua ini itu di bagian scan menit 9 itu tentang si Victornya ini itu keluar dari ruang dan diantar, dan saat itu dikasih tiket makan, walaupun akhirnya tiketnya itu terbuang juga ke tong sampah karena terkibas gitu kan. Artinya di sini ilmu menghargai atau menerima orang walaupun itu bahkan orangnya itu tidak dikenal, tidak meninggalkan begitu saja, karena saat itu juga kan uang negaranya itu tidak berlaku di Amerika, jadi tidak meninggalkan begitu saja. Kemudian di poin ketiga di menit 18 saat itu kan ada komunikasi antara atasan dan bawahannya ini. Nah, saat itu kan si atasannya sambil lihat-lihat brosur yang dia inginkan itu ada di brosur itu. Nah, saat itu juga si bawahannya ini bilang tentang kamu berhak memilikinya gitu kan. Dia sempat bilang gitu. Dan artinya di situ ada salah satu poin dari instant persuasion, yaitu tunjukkan kepedulian Anda. Nah, jika seseorang menginginkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu itu, selagi itu baik, kita harus dukung, karena itu salah satu bentuk memberi kepedulian kita kepada dia agar dia itu merasa didengarkan. Saat si bawahnya itu memujinya, tidak lama dari itu si atasannya ini bilang kalau dia sudah membelinya. Nah, si bawahannya juga kan memberi ucapan selamat kepada atasannya itu. Next, poin keempat, yaitu pada menit ke-37. Di scan ini itu saat si Victornya ini makan biskuit. Nah, kemudian jatuh karena kesenggol orang, kemudian dia membersihkannya dan ditegur oleh petugas kebersihan. Nah, dari sikap petugas kebersihannya itu merupakan tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya, walaupun saat itu sampah atau sisa makanan itu kan disebabkan oleh masalah Victornya sendiri, tapi petugas kebersihan ini nggak mau kalau misalnya ada orang yang ngebersihin. Sebenarnya boleh-boleh aja, karena kan itu kewajiban kita juga untuk menjaga kebersihan, apalagi itu sampah
karena kita gitu kan. Nah, jadi si petugas kebersihannya ini itu sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga dia mau melakukan walaupun itu karena ulah orang lain atau karena ulah orang yang membuat itu menjadi kotor gitu kan. Jadi dia tuh sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian di poin kelima yaitu di menit ke-39 saat dia makan di dapur. Nah, saat itu terjadi komunikasi antara Victor dengan petugas pengantar makanan. Jadi saat komunikasi itu, karena dia kan ada perjanjian kayak si Victor ini datang ke cewek yang dia harapkan gitu. Jadi butuh informasi melalui si Victor ini. Nah, saat Victor ingin menceritakan informasi yang dia butuhkan, Victor melakukan taktik komunikasi yang artinya di situ dia membuat taktik komunikasi biar si orang ini penasaran, dan saat itu dia memanfaatkan kondisi itu untuk meminta yang dia mau juga. Dia meminta untuk petugas pengantar makanan ini memberi tambahan makanan lah gitu, kayak di situ kan minta mustard itu. Nah, jadi dari taktik itu dengan memberikan informasi dengan cara membuat seseorang itu menjadi lebih penasaran, apalagi itu urusan atau kebutuhan dia gitu kan, mengatakan bahwa dia akan memberikan informasi yang sangat penting. Nah, saat dia bilang informasi yang sangat penting itu, sehingga dari kata-kata tersebut membuat si petugas ini penasaran. Nah, saat itu juga Victor tidak langsung melanjutkan pembicaraannya, dia memotong pembicaraannya dan melihat petugasnya itu menawarkan sesuatu yang Victor mau gitu, agar dia mendapatkan informasi tersebut, sehingga Victor ini memanfaatkan kondisi tersebut dengan meminta tambahan makanan, atau di situ minta tambahan mustard. Nah, artinya dari komunikasi ini atau taktik komunikasi ini yang agar membuat seseorang itu penasaran itu penting juga, artinya yaitu membuat seseorang bagaimana cara dia penasaran dengan informasi yang akan kita berikan, apalagi itu informasi yang dia butuhkan. Kemudian di poin ke-6 yaitu di 1 jam 8 menit. Nah, saat terjadi keributan atau terjadi masalah di atas, maksudnya di kantor, saat itu kan ada seorang pria yang mohon izin untuk membawa obat untuk ayahnya kan ke Kanada. Nah, saat itu petugas dari bandara ini tidak mengizinkan karena dia tidak membawa surat atau formulir kejelasan bahwa obat itu memang obat dari dokter. Nah, di saat itu petugas atau bahkan kepala direkturnya dia minta bantuan kepada si Victor karena mempunyai bahasa yang mirip, sehingga dia minta bantuan ke si Victor. Nah, saat itu bahkan yang sebelumnya si Victor ini kan sempat mau disingkirkan oleh direktur ini, bahkan saat itu dia dibutuhkan. Nah, artinya kita tidak boleh menyepelekan orang, karena bisa jadi orang yang kita sepelekan, orang yang kita berusaha singkirkan, yang kita jauhkan, bisa menjadi penolong buat kita. Selanjutnya masuk ke poin 7, yaitu di 1 jam 12 menit. Nah, di scan ini saat membahas obat dan mengapa Victor ini melakukan hal tersebut. Artinya dia berbohong bahwa obat yang saat itu dibutuhkan oleh seorang pria untuk ayahnya, dia berusaha berbohong mengatakan bahwa obat tersebut untuk kambing peliharaannya. Di saat itu si direkturnya ini melakukan cara dengan menatap mata si Victor ini, kemudian meminta si Victor untuk menatap matanya. Nah, dari taktik atau cara tersebut itu merupakan salah satu cara berkomunikasi untuk meyakinkan seseorang berbohong atau tidak kepada kita. Nah, jadi karena taktik tersebut, ketika dia melihat mata kita, dia merasa dan kita memberikan pertanyaan kepada dia dengan cara menatap matanya, sehingga membuat dia merasa diintimidasi. Dari tatapan tersebut, kita bisa melihat seseorang dia bohong atau tidak. Nah, kemudian lanjut ke poin ke-8. Ini di 1 jam 14 menit.
Di saat itu, di scan itu ketika petugas kebersihan ini yang tadi itu menceritakan tentang kejadian Victor saat berada di kantor di atas. Dari cerita itu akhirnya kasir-kasir di toko bandara mengagumi Victor ini karena dia sudah melakukan penyelesaian masalah. Artinya dia melakukan suatu kebaikan. Jadi berbuat baik itu penting dimanapun, dengan rasa ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun itu. Sehingga ketika kita jalani, itu sudah pasti kan setiap kebaikan itu kan pasti ada balasan. Nah, jadi salah satu balasannya di dunia itu dihargai oleh orang-orang seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke poin 9. Ini terjadi di 1 jam 47 menit. Nah, di sini di saat di scan ini saat si Victor ini dikasih di scan ini saat Victor ini udah punya visa, walaupun itu cuma 1 hari, saat itu juga dia mendapatkan paspor. Artinya dia diizinkan untuk kembali ke negaranya. Nah, saat itu negaranya juga udah dalam keadaan baik, artinya sudah damai, negaranya sudah tidak ada lagi pemberontakan. Nah, di saat dua pilihan itu, saat dia mendapatkan visa untuk bisa ke New York City, kemudian dapat paspor untuk bisa kembali ke negaranya. Nah, di dua pilihan ini merupakan tantangan dia untuk memilih. Artinya, terkadang ketika kita sudah dihadapkan oleh yang kita harapkan, namun bertolak belakang dengan kita butuhkan juga, artinya memang hidup itu pilihan. Kita tidak bisa memilih sekaligus hal yang kita inginkan. Kemudian di poin ke-10, itu di 1 jam 52 menit, ini di akhir-akhir, saat pesawatnya itu delay. Saat itu tugas kebersihannya ini berusaha melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ilmu yang didapat itu terkadang melakukan sesuatu yang kita tuju tapi terhalang, hingga akhirnya kita sudah memilih apa yang kita tetapkan. Di saat itu juga ada kebaikan yang Allah datangkan. Kemudian ada cara yang tidak terduga, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kesempatan atau mendapatkan dua pilihan tadi. Akhirnya dia bisa ke New York City dan bisa balik ke negaranya. Itu 10 poin dari scan di setiap menit jam yang aku dapat, versi aku. Kesimpulannya dari film ini yaitu ketika kita akan menyelesaikan suatu misi, kita sebut aja cita-cita gitu kan, itu terkadang ada banyak hambatan atau masalah yang membuat kita down. Dan dari masalah itu sebenarnya ketika kita hadapi, kita jalani, itu akan berlalu juga. Jadi jalani semua halangan, rintangan, bahkan rintangannya itu terkadang kita tidak duga juga, yang membuat kita ingin menyerah. Dan ketika kita sadar, bisa saja membangkitkan kita untuk lanjut ke misi yang kita tuju. Dan di saat misi yang kita tuju itu ada beberapa cara Allah untuk akhirnya memberikan apa yang kita inginkan. Itu review film The Terminal dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.